Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas 4 sistem pengadaan kami. Untuk anggota kelompoknya ada rekan saya Lutfi Aditya Permana dengan NIM 120 120 2025 dan saya sendiri Rafa Syafira Alika dengan NIM 120 120 3464. Pertama, untuk tugasnya itu, kita suruh mencari jurnal mengenai penilaian KPI vendor pada sistem pengadaan perusahaan, tahun jurnal minimum 2020. Yang kedua, yaitu mencari jurnal mengenai metode pemilihan vendor pada sistem pengadaan perusahaan, tahun jurnal minimum 2020. Yang ketiga, yaitu kita harus menjelaskan metode penilaian KPI vendor dan pemilihan vendor berdasarkan jurnal yang didapatkan. Yang keempat, yaitu ada metode yang direview oleh masing-masing kelompok itu harus berbeda. Yang pertama ini ada jurnal penilaian KPI vendor. Dalam jurnal referensi yang kita dapatkan, penulis itu mengusulkan sebuah rangkaian kerangka kerja yang menggabungkan metode fuzzy analytical hierarchy process atau fuzzy AHP dan teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS untuk memprioritaskan kinerja pemilihan supplier yang berkelanjutan dalam manajemen rantai pasokan. Penelitian ini penting karena pemilihan supplier yang tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja dan keberlanjutan nilai rantai pasok perusahaan. Jurnal ini mengidentifikasi kriteria penting dalam pemilihan supplier, termasuk aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kriteria ekonomi mencakup harga, kualitas, dan ketepatan pengiriman. Lingkungan mencakup manajemen lingkungan, konsumsi energi, dan emisi karbon. Untuk sosial mencakup kesehatan dan keselamatan kerja, praktik ketenaga kerjaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penulis jurnal menggunakan metode fuzzy AHP untuk memprioritaskan kriteria-kriteria ini dalam pengambilan keputusan. Metode ini mengatasi ketidakpastian dan ambiguitas dengan logika fuzzy. Lanjutannya itu ada langkah-langkah dalam metode fuzzy AHP, yaitu pertama, menyusun hierarki kriteria dan subkriteria. Yang kedua, menyusun matriks dan perbandingan berpasangan antar kriteria dengan skala fuzzy. Yang ketiga, menghitung nilai sintesis fuzzy dan nilai vendor prioritas fuzzy. Yang keempat, menormalisasi nilai vektor prioritas fuzzy untuk mendapatkan bobot prioritas akhir. Lalu, setelah bobot prioritas kriteria diperoleh dari fuzzy AHP, metode TOPSIS digunakan untuk mengevaluasi dan meranking alternatif supplier berdasarkan kriteria tersebut. TOPSIS adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang memilih alternatif terbaik dengan mencari solusi yang ideal yang memaksimalkan kriteria keuntungan dan meminimalkan kriteria biaya, dan solusi ideal negatif atau sebaliknya. Langkah-langkah dalam metode TOPSIS yaitu pertama membuat matriks keputusan ternormalisasi, yang kedua membuat matriks keputusan ternormalisasi terbobot, yang ketiga menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Yang keempat, jarak dari setiap alternatif ke solusi ideal positif dan negatif. Yang kelima, menghitung nilai kedekatan relatif terhadap solusi ideal. Yang keenam atau terakhir yaitu meranking alternatif supplier berdasarkan nilai kedekatan relatif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada jurnal metode pemilihan vendor, diambil dari jurnal yang berjudul Pemilihan Super Supplier Bahan Baku Ikan Lemburu di PTX menggunakan metode TOPSIS. Jadi dijelaskan di jurnal tersebut bahwa PTX merupakan satu perusahaan pengalengan ikan. Nah, pengalengan ini bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dari ikan lemburu. Nah, bahan baku ikan lemur yang diterima oleh perusahaan berasal dari beberapa supplier. Dari masing-masing supplier tersebut memiliki kemampuan kinerja yang berbeda-beda. Kondisi ini ditemukan saat ini yaitu terdapat beberapa penolakan bahan baku ikan lemuru yang dilakukan oleh perusahaan. Penolakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kualitas bahan baku ikan lemuru yang kurang memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, di sini ada metode yang digunakan yaitu TOPSIS atau metode teknik for order preference by similarity of to ideal solution. Jadi, ini adalah sebuah metode pengambilan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada berdasarkan kedekatan solusi ideal positif dan kejauhannya dari solusi ideal negatif. Boleh di next. Nah, di sini ada langkah-langkah dari metode TOPSIS itu sendiri. Yang pertama adalah penentuan matriks keputusan. Nah, penentuan matriks keputusan yang digunakan adalah sebagai parameter dalam pengambilan keputusannya. Lalu ada yang kedua, penentuan normalisasi matriks. Normalisasi matriks ini bertujuan untuk mendapatkan nilai yang sebanding
Lalu yang ketiga ada penentuan matriks normalisasi bobotnya, yaitu matriks ini normalisasi terbobot didapatkan dari hasil perkalian dari setiap bobot pada kriteria dengan normalisasi matriks yang dihasilkan. Lalu nomor 4 ada penentuan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, pada solusi ideal positif, semakin tinggi nilai maka akan semakin baik. Namun pada solusi ideal negatif, semakin rendah nilai maka akan semakin baik. Lalu yang kelima ada penentuan jarak terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Pada tahap ini melakukan penentuan jarak dari setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Yang keenam ada penentuan skor preferensi, yaitu penentuan skor digunakan untuk mengukur sejauh mana setiap alternatif mendekati solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Lalu yang terakhir ada penentuan ranking itu sendiri, yaitu penentuan ranking dilakukan untuk menentukan alternatif terbaik dengan cara melihat skor yang paling tinggi. Boleh di next. Nah, dari hasil penelitian di jurnal tersebut, proses pengambilan keputusan supaya terbaik menggunakan 6 kriteria sebagai pertimbangan yang ditunjukkan pada salah satu tabelnya, nanti akan disertakan sumbernya di akhir, yaitu ketepatan kuantitas pengiriman, ketetapan waktu pengiriman, kualitas pengiriman, keamanan pangan, harga, dan kemudahan komunikasi. Nah, dari setiap kriteria akan diberikan tingkatan kepentingan dalam rentang bobot 1 sampai 5. Pada penelitian pemilihan supaya terbaik untuk bahan baku ikan lemuru di PTX menggunakan metode top sisi itu sendiri. Nah, teridentifikasi bahwa terdapat 6 kriteria dan terdapat 6 alternatif yang dievaluasi. Nah, kriteria yang dievaluasi mencakup ketepatan kuantitas pengiriman, ketetapan waktu pengiriman, kualitas pengiriman, keamanan pangan, harga, dan kemudahan dari komunikasi. Nah, ini adalah jurnal referensi yang kita gunakan untuk tugas kali ini. Boleh di next lagi aja. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.